Saya hari ini cuman mau mengutip-ngutip saja ya. Jadi saya nggak kasih PPT-nya karena terlalu simpel lah ya. Cuman begini saudara, kalau saudara ingat sebelum kita Rosh Hasanah, waktu itu doa pagi hari Senin seperti ini dan Pak Luki menyampaikan tentang kecupan begitu kan ya. Nah, saya ingat banget saya hari itu duduk di belakang kamera situ. Dan pada waktu Pak Luki menyampaikan, saya menikmati semuanya, saya coba terima semuanya. Siapa yang datang hari itu? Oh, cuma sedikit. Siapa yang datang? Ya datang ya, banyak ya. Nah, pertanyaan keduanya adalah gini, siapa saudara yang percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, kecupannya itu luar biasa? Luar biasa ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, yang ketiga. Kecupan yang kita berikan kepada Tuhan, seberapa luar biasa? Ya. Saudara seringkali kalau kita ada di dalam ibadah seperti ini ya, itu bisa wow luar biasa, hadirat Tuhan kuat. Tapi sejujurnya firman itu justru akan diuji pada waktu saudara nanti pulang dan sendiri. Ya. Hari itu pada waktu saya dengerin semuanya saya lihat wah luar biasa lah. Kita baca lah. Saya cuman kutip ya saudara. Saya tidak membuat versi saya sendiri. Di Kidung Agung 1 ayat 2 ya. Ini kalau Ibu In yang menyampaikan malah lebih luar biasa lagi nanti ya kan. Ditulis gini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saya ambil satu ayat itu aja. Di situ di PowerPoint-nya saya ingat banget, ini saya kutip semua ya. Itu mencium pakai kata nasak, aku dengan kecupan itu nesika, terus kata cintamu itu dengan dot, begitu kan. Itu kata-kata yang waktu saya coba selidiki, itu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya melihat begitu luar biasa Tuhan itu mengasihi kita, memberikan semua yang terbaik. Tapi hari itu saya duduk di belakang, saya ngomong gini, tiba-tiba muncul ada satu pertanyaan dalam hati saya. Saya nanya ke Tuhan, Tuhan, kalau engkau memberikan kecupanmu seperti itu, aku ini sudah berikan kecupan seperti apa buat engkau? Seberapa banyak dari saudara pada waktu mendengar ayat itu dibacakan, mendengarkan khotbahnya Pak Luki, saudara cuma terpukau dengan apa yang Tuhan berikan. Ya memang Tuhan itu memberikan semua yang luar biasa. Tapi pernah enggak kita ini bertanya, kalau Tuhan sudah berikan semuanya yang terbaik, sejujurnya apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Sejujurnya apakah kita ini sudah membalas kecupan atau ciumannya Tuhan, tanda cintanya Dia yang membara, yang passionate itu. Waktu duduk di belakang, tiba-tiba ada satu ayat yang muncul. Dan saya kaget banget. Dan waktu pulang saya coba cari ya. Di dalam perjanjian baru itu cuman ada 2 kali. Ya, ada 2 ayat yang menuliskan manusia mengecup atau mencium Tuhan. Ya. Yang pertama dipakai juga ayatnya sama Pak Luki waktu itu. Yang waktu wanita mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dia mencium kakinya. Mencium kaki Tuhan Yesus. Ciuman yang kedua yang dilakukan manusia kepada Tuhan, yaitu ciuman Yudas. Dan itu cukup membuat saya nggak bisa diam. Saya nanya terus sama Tuhan, sebegitu jeleknya kah kita ini manusia
Sehingga kita ini cuma bisa kasih kecupan yang seperti itu loh. Ciuman Yudas. Saudara tahu semua ceritanya. Itu ciuman yang membuat Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan. Akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itu bukan ciuman yang penuh dengan gelora. Itu menurut saya, itu ciuman yang menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Saya sudah 18 tahun saudara, tahun depan 19 tahun saya ada di Mahanaim. Dan saya lihat dari awal ini nggak ada lah segini. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya, jumlah staf itu cuma sekitar 50 sampai 70 orang. Kalau kita ibadah itu berdesak-desakan. Dan tahun demi tahun Tuhan itu terus kerjakan semuanya. Dia tunjukkan kecupan demi kecupan buat Mahanaim. Gedung ini bisa ada, semua gedung sekolah bisa berdiri. Itu semua tanda ciuman cintanya yang passionate itu. Bahkan Tuhan ngomong, saya ingat hari-hari itu, saya lupa tepat tahunnya kapan. Tapi sempat beberapa bulan, setiap akhir bulan, kita beberapa orang disuruh datang ke rumah Ibu Iin. Bukan buat makan-makan saudara, tapi dari pagi sampai benar-benar Tuhan ngomong, Tuhan menyatakan sesuatu, kita disuruh berdoa. Kenapa? Karena hari itu kita semua gak bisa gajian. Benar ya Bu ya? Gak ada duit. Itu seharian, benar-benar seharian dari pagi. Kalau dia ngomong bosan nih, sampai bosan lah begitu. Sampai udah istilahnya gini, mau doa apa lagi? Gak tahu udah. Tapi dengan cara seperti itu juga, Tuhan itu ngomong, itu bentuk cintaku nak. Itu bentuk cintaku. Kalau saudara sering dengar Ibu Iin ngomong gini, kenapa kalian ini kalau ibadah kayak ikan cupang? Seharusnya kalau saudara ngerti, setiap Senin, setiap Sabtu, setiap hari Minggu sekarang tambahan. Setiap acara-acara khusus itu saat-saat di mana Tuhan ingin melimpahkan semua cintanya buat kita. Itu saat-saat di mana Tuhan ingin menunjukkan istilahnya nih ya. Kalau saya gambarkan nih, jangan digambarkan pasangan lah ya, nanti konotasinya nggak bagus gitu. Digambarkan hubungan seorang ayah dengan seorang anak. Itu adalah rasanya pengen peluk terus. Pengen cium terus. Saya punya 2 anak saudara, yang pertama perempuan, yang ketiga laki-laki. Ya, bingung kan, 2 anak tapi 1 dan 3. Yang mengerti-mengertilah ya. Ya, anak saya 3, yang kedua yang tengah-tengah meninggal begitu ya. Sudah pulang ke rumah bapak. Nah, sekarang saya punya 2 anak. Yang pertama perempuan, yang ketiga laki-laki. Dan ini beda banget menurut saya. Anak saya perempuan, saya nggak tahu, kayaknya nggak datang hari ini. Waktu ada? Oh ada. Oh ada. Saya jadiin contoh ya. Saya ingat. Dua anak saya itu dekat sama saya ya. Waktu dia kecil itu umur berapa? 7, 8 tahun lah. Itu saking dekatnya kalau dibilang gini, kamu, panggilannya kan Mima, Mim, kamu seberapa pengen mencium papi? Terus aku pengen terus cium papi, ngomongnya gitu. Berapa kali dia bilang, saya tanya gitu. Berapa kali kamu dalam 1 hari pengen cium papi? 1000 kali.
Dijawabnya kayak gitu loh. Ya, saya nggak tahu dia ingat atau enggak, tapi saya ingat. Saya sebagai bapak jasmaninya, saya ingat hal itu. 1000 kali. Dilakuin enggak Pak? Dilakuin. Walaupun enggak nyampe 1000. Tuh, bener loh. Dia itu waktu kecil ya kalau ketemu, kamu belum cium papi hari ini. Langsung dipeluk, dicium. Itu berkali-kali dilakuin. Ya. Begitu umurnya mulai beranjak, ya kan? Mulai SMP, digandeng aja udah, jangan lah. Ya. Dipeluk udah, apa sih papi? Gitu, ya kan? Jangankan 1000 kali, ya kan? Tapi saudara, kalaupun itu dilakukan 1000 kali dalam satu hari, hati Bapak ini loh, ya, never enough, gak pernah cukup, gak pernah cukup. Walaupun itu 1000 kali dilakukan, itu gak pernah cukup memuaskan hati saya. Beda lagi sama anak saya yang laki-laki. Ya mungkin karena laki-laki ya, untuk mencium itu kan agak bagaimana begitu ya. Tapi dia punya bahasa yang menurut saya ya begitulah. Dia mau cium kalau dia pengen sesuatu begitu. Ya itu. Tapi buat saya dia punya bahasa yang menurut saya itu sebuah ciumannya dia gitu. Saya ini menceritakan ini supaya saudara punya gambaran. Saudara punya gambaran. Dia itu seringkali kan ini, dia itu sukanya main game. Ya, nonton. Main pokoknya. Kalau nggak nonton, nanti kalau udah bosan nonton dia main game. Kalau udah bosan main game, dia pasti minta main sama saya. Nah, ya kan kita ketemunya malam ya. Malam itu biasanya ya udah capek lah ya, udah seharian aktivitas apa segala macam. Tapi kan saya tetap harus komit untuk ya buat anak saya begitu. Dia sering kali ngomong ini, papi main sama Yehuda yuk. Ya, aduh dek nantilah bentar lagi. Saya alasan, papi lagi bales WA nih gitu kan. Padahal setelah selesai balas WA, ya saya nggak main juga sama dia gitu. Itu sering saya lakukan nih. Tapi saudara saya kasih tahu, dia kalau sudah mulai ngomong ini, papi main yuk sama Yehuda, please. Nah saudara, begitu kata please itu keluar, hati saya itu nggak tahan saudara. Leleh, benar-benar lumer. Mau secapek apapun, pasti main. Ya. Pasti saya main sama dia. Beberapa hari ini kita lagi seru-serunya main game gitu. Dan kalau dia kalah memang dia ngamuk-ngamuk gitu kan. Jadi saya walaupun saya pengennya menang, saya bisa menang, saya tahu saya bisa menang, saya berusaha mengalah biar dia senang gitu kan. Nah, tapi saya mau kasih tahu, begitu dia ngomong please, itu ada sesuatu yang membuat lumer hati seorang bapak. Ya. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu bapak yang jasmani aja tahu pemberian yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Saya ngomong tentang firman ini bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk menjelekkan saudara, tapi saya mau mengajak setiap kita. Seharusnya di dalam setiap pertemuan-pertemuan seperti ini saya mau kasih tahu. Dia Tuhan yang layak menerima lebih dari apa yang saudara berikan seperti tadi pagi. Ya. Kenapa? Karena itu sebagai tanda, itu sebagai ungkapan, itu sebagai gambaran bahwa kita ini menghargai setiap kecupannya dia. Artinya saudara. Tuhan cuma ngomong gitu loh. Kecupan yang kita berikan, itu kecupan Yudas begitu. Apa yang kita bisa berikan ke Tuhan, seharusnya kita bisa berikan yang terbaik. Karena kita ini sudah dilimpahi dengan begitu luar biasa. Ya. Ada beberapa ayat yang saya catat di sini.
Ya, saya mencatat seperti ini. Apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang semestinya manusia balas. Di mana Tuhan itu menyembuhkan 10 orang kusta di dalam ayatnya di dalam Lukas 17 ayat 18. Ya. Tuhan itu menyembuhkan 10 orang kusta dan saudara baca sendiri di ayat itu berapa orang yang balik. Berapa? 1. Kemana 9 lainnya? Di dalam setiap pertemuan ibadah seperti ini sejujurnya Tuhan itu melimpahkan semuanya terbaik kepada setiap orang. Dari depan sampai belakang loh. Bahkan kalau ibadah-ibadah khusus sampai lantai 2, lantai 1, sampai kemanapun. Bahkan sampai yang streaming. Tapi seberapa banyak dari kita yang ngerti bagaimana caranya kita membalas kecupan Tuhan itu. 10 orang yang disembuhkan, cuma 1. Cuma 1. Yang lain lagi. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa? Dengan memberikan mana setiap hari. Loh artinya itu setiap hari engkau gak akan kelaparan loh. Ya. Tapi yang ada apa? Bangsa itu justru teriak minta apa? Minta daging. Ya kan? Dia minta daging. Ada hal lagi yang lain yang saya catat. Nih, ini menurut saya apa ya? Kalau sampai di sini kita nggak ngerti ini. Ini kebangetan, ya. Apa yang Tuhan kerjakan adalah gini. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus kelaparan, ya kan? Dia membuat mujizat apa? 5 roti, 2 ikan. Semua pasti tahu ya. Kalau saudara pernah sekolah minggu pasti tahu itu cerita itu. Tapi pernahkah saudara membaca ayatnya seperti ini? Dikatakan di Markus 6 ayat 52. Ya. Bahkan setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu mereka tetap tidak mengerti karena hati mereka dekil. Ayo saudara. Kita ini ya nanti kenapa alasannya saya menyampaikan hal ini. Karena begini saudara. Di ayat di Kidung Agung 1 ayat 2 tadi dikatakan. Ya, ini sekali lagi saya cuma pakai PowerPoint-nya Pak Luki. Di situ ada kata Dot. Dot itu Daud. Daud itu kekasih yang bersaut-sautan dengan Tuhan. Kalau ada acara Senin, Sabtu, Minggu, acara khusus, itu sejujurnya itu waktu-waktu di mana Tuhan ingin bersaut-sautan dengan setiap kita. Tuhan curahkan isi hatinya, saudara juga curahkan. Tuhan kecup engkau juga kecup Tuhan. Dengan apa? Dengan penyembahanmu, dengan pengagunganmu, dengan semua ucapan syukurmu. Tapi jangan sampai ya kita ini gak pernah ngerti dengan hal itu. Seperti ayatnya tadi ngomong. Bahkan setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan pun. Ya, itu Tuhan jelas-jelas membuat mujizat. Mungkin engkau pernah mengalami mujizat apalah dalam hidupmu. Seharusnya setelah engkau mengalami mujizat. Engkau mengerjakan semuanya. Engkau balas semua kebaikan Tuhan. Engkau kecupi Tuhan. Begitu istilahnya. Nah di sini saudara. Tadi kan saya katakan bahwa. Di Alkitab di perjanjian baru. Waktu saya coba cari. Sejauh ini saya cuma baru menemukan 2. Ya. Yang pertama tadi Yudas, yang kedua adalah wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Nah kalau ada gambar lah ya istilahnya, itu wanita telungkup mencium kaki Tuhan Yesus dari depan. Menurut saya kok enggak seperti itu gambarannya. Karena ayatnya seperti ini saudara. Di mana ya? Bentar.
Lukas 7 ayat 38. Dikatakan demikian. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ya, ayatnya mencatat di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi kalau saudara melihat ada sebuah gambaran wanita telungkup di depan kakinya, kok saya nggak percaya begitu loh. Ini ayatnya ngomong dari belakang, ya kan? Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Mencium di sini pakai katanya itu kata phileo, begitu ya. Nah, waktu saya coba cari kata phileo itu, semestinya kata phileo itu nggak beda dengan pada waktu Tuhan Yesus nanya kepada Petrus, ya kan? Maukah engkau mengasihiku, begitu kan? Tuhan Yesus nanya, maukah engkau agape dengan aku? Dan Petrus jawab apa? Ya, aku mengasihi engkau. Itu katanya beda. Itu katanya phileo, begitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan sama wanita ini, dia tahu. Ini saya sempat ya waktu sebelum saya menyampaikan ini, saya coba cari beberapa referensi. Jadi ada penggambaran tentang wanita ini macam-macam ternyata, begitu. Ada yang ngomong dia Maria, ada yang ngomong dia ini siapa, begitulah. Ya, saya belum melakukan research dan membuktikan siapa wanita ini sebenarnya, begitu. Cuman saya mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Ini wanita, dia tahu hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Bahkan mungkin nih ya, kenapa Alkitab itu mencatat dari belakang. Mungkin untuk dia berdiri di depan Tuhan Yesus aja dia merasa tidak layak. Ya. Tapi kata phileo itu dikatakan seperti ini. Dia melakukan itu berulang-ulang. Mungkin ya. Saya kasih gambaran diri saya. Waktu Tuhan ngomong tentang hal itu, saya ngomong, saya tahu Tuhan. Buat saya kasih yang terbaik sama Tuhan itu kayaknya kok mustahil gitu. Seakan-akan buat saya kayak wanita ini, saya berdiri di hadapan Tuhan aja kayaknya kok nggak layak begitu. Tapi Tuhan cuma ngomongin, apa yang Tuhan mau, kerjakan terus, berulang-ulang. Bahkan saya ngomong sama Tuhan, kalau wanita ini dia masih punya minyak yang terbaik mungkin, sehingga dia bisa minyaki kakimu. Seringkali saya datang Tuhan ke hadapanmu, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Saya ingat hari itu, ya maafkan kalau ada orangnya hadir di tempat ini. Tapi saya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Tapi itu sebuah pembelajaran saya. Ya, hari itu tiba-tiba Pak Joshua umumkan di grup raja. Raja-raja. Gak cuman nanti bagi-bagi pesta dan segala macam. Kita mau menabur, begitu kan? Luar biasa kan ya. Dan tiba-tiba itu ada satu orang membuka taburan pertama kali. Pak Jos, saya tabur sekian. Saudara, menurut saya. Begitu lihat angkanya. Semua orang di grup itu langsung, cis gitu. Benar ya Pak Jos ya? Gede ya. Saya aja gitu, wow ini dibuka. Dia bilang, ini supaya meradiasi mempengaruhi yang lain Pak. Saya lihat itu, wow. Dibukanya udah sekian. Nah kalau misalnya gini, tabur 100, saya ngasih 200, naik kan ya. Lah kalau ini sudah ditaburnya, gerbangnya udah segede gaban. Terus saya mau buka apa gitu kan. Buka jendela gitu. Buka angin-angin rumah. Ada mungkin.
Waktu saya lihat kondisi saya bilang, Tuhan, bahkan saya datang ke Engkau bawa minyak aja saya nggak bisa loh. Saya nggak bisa Tuhan. Gimana caranya saya bisa balas cintamu? Bagaimana caranya saya bisa balas kecupanmu? Bagaimana saya bisa balas semua kebaikanmu Tuhan? Dan lewat apa yang dilakukan oleh wanita ini, kita mau pagi hari ini sama-sama belajar. Tetap terus kerjakan semuanya. Bawa yang semua apapun yang kau bisa bawa. Kalaupun engkau kondisimu hari ini engkau sedang terpuruk sampai sedalam apapun. Kalau engkau istilahnya nih ya, seperti wanita itu engkau harus hampiri Tuhan Yesus dari belakang. Ngumpet-ngumpet cuma nyenggol kakinya, nyentuh kakinya sambil ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau. Kerjakan itu dan jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Karena itu yang akan membuat setiap kali kita ketemu sama Tuhan, itu Tuhan mendapatkan sebuah balasan. Kecupannya mendapat balasan kecupan dari engkau. Hatinya mendapat balasan hati dari engkau. Itu yang membuat setiap apapun seperti yang tadi ditulis. Daud orang yang dikasihi Tuhan. Dan dia bersaut-sautan dengan Tuhan. Seberapa banyak dari saudara yang setiap kali engkau ada di tempat ini. Bahkan mungkin kalau saya ya saudara ya, bukan saya gak menikmati tempat ini. Tapi seringkali saya akan punya waktu sendiri sama Tuhan. Saya punya urusan sendiri sama Tuhan. Dan di situ menurut saya Tuhan akan jauh lebih banyak ngomong di situ. Setiap kali engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau punya waktu sama Tuhan. Engkau dapati engkau sedang bersaut-sautan dengan Dia. Amin. Amin. Jangan sampai saudara ada di tempat ini, ya. Saudara sia-sia. 1 Petrus 5 ayat yang kedua kalau nggak salah dikatakan demikian di dalam bahasa NIV-nya. You do it because artinya gini. Kamu lakukan ini bukan karena it's a must, bukan karena ini keharusan, tapi karena kamu willing to, begitu. Because you are willing to. Ya. Saudara ada di tempat ini bukan karena engkau harus. Ya. Karena engkau harus anak STT, harus ada di tempat ini. Bukan karena engkau harus anak pemenang, engkau harus ada di tempat ini. Bukan karena engkau harus guru-guru, begitu. Bukan karena engkau harus setiap second layer, begitu. Tapi karena engkau benar-benar willing to. Engkau ngerti di sini tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Engkau ngerti di sini di saat-saat seperti ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan akan memberikan kecupan demi kecupan, semua kebaikannya dilimpahkan, dan ini waktunya di mana kita bersaut-sautan dengan Tuhan. Amin. Seberapa saudara yang rindu akan hal itu? Ya. Jangan sampai kita sia-sia saudara. Tadi saya ada nanya sama satu bapak, Pak, jam berapa Pak berangkat dari rumah? Jam 4. Bayangin saudara, jam 4 loh. Itu bangun jam berapa? Jam 3 berarti. Mandi-mandi ya kan, minum kopi dulu. Persiapan. Jam 4 loh. Jangan sampai semua apapun yang kita kerjakan di tempat ini, itu tidak membuat kita bersaut-sautan dengan Tuhan. Amin.